Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup,
dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kami yang mungkin boleh ada beribadah di onsite, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kami.
Kami percaya perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami ingin memuji, kami ingin menyembah Tuhan. Karena kami mau katakan bahwa Tuhan Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, kami meninggikan Engkau Tuhan. Ya sama-sama. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Come on. Sucikan hatiku, bilang kiri kanan saudara, buat hatiku setia. Ini janji kami Tuhan, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Lagi saudara. Sucikan hatiku, buat hatiku setia. Yes Lord, janji kami, kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Dalamnya kasih setia-Mu betapa besarnya. Kebaikan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Lagi saudara, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya. Kebaikan ya Tuhan, penuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurna,
sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini yang sungguh diberkati. Kami bisa beribadah melalui onsite Tuhan, semua itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Kami boleh ada dengan keadaan sehat, semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Kau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau memberkati kami, Kau mengurapi kami, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notoro Harjo dan keempat wakilnya. Kau berkati Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dari surga. Juga Tuhan Yesus untuk Bapak Yohanes Raja Guru Clara yang Setuge, Kau berkati, berikan senantiasa kesehatan, berkati istri dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala kami juga Bapak Miki Kambe Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan sukacita kepada Pak Miki dan juga Ibu Susan dan kedua anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam pikiran-Mu, Indonesia dalam hati-Mu. Jauhkan dari krisis ekonomi Tuhan yang terus menerus Tuhan, biar Indonesia boleh bangkit Tuhan dalam nama Yesus. Biar COVID-19 boleh segera berlalu Tuhan, pergi atas bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat juga Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, MPR DPR, Kabinet Indonesia Maju dan TNI dan Polri. Biar Tuhan Indonesia ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa Tuhan. Biar Tuhan Pentakosta ketiga lahir dari Indonesia dan ke barat Tuhan. Kami percaya banyak jiwa-jiwa Tuhan mengenal Engkau Yesus di masa pandemi ini. Mereka banyak datang kepadamu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang belum mengenal. Biar mereka boleh berlutut menyembah Yesus Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah, kami percaya Kau mengurapi hamba-Mu yang bawakan firman. Biar sukacita-Mu ada pada kami di hari Minggu yang diberkati ini Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ini iman kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Penghormatan kami Tuhan, segala hormat kemuliaan
segenap hatimu katakan, Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan penyembuh kami, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, yes Lord, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, ini syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari setiap kita dimanapun engkau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala pujian, terima kesembuhan itu saudara, bagimu Yesus. Kemenangan, yes Lord. Apakah ku balas kasih-Mu? Yesus Tuhan, hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Sembah Yesus seumur. Mari sekali lagu dimanapun engkau berada, sembah Tuhan Yesus.
hatimu. Nyembah Tuhan, ya. Ku sembah Yesus seumur. Ini sembah kami Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorak-sorai dimanapun engkau berada. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersyukur sama Tuhan di pagi ini, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan kata-katamu masing-masing, saudara. Ayo kita terus belajar bersyukur apapun keadaanmu. Terima kasih, ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Lord, Holy Spirit, we need you more. Holy Spirit, we need you more. Hanya Yesus kekuatan kami, pengharapan yang kami percaya. Tiada nama lain, tiada nama lain yang berdaulat, yang memerintah kami. Oh Yesus namanya, Yesus namanya, nama yang berkuasa. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah Yesus. Haleluya. Oh, ya Kau yang layak, you deserve. Dunia raka syadara bayara 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 bayara. Masuk ke ruang Maha Kudus, saudara. Jangan hanya di pelataran, masuk sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah. Katakan dari hatimu, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku untuk menyembah. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara yang onsite, cuma bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk. Sekali lagi, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Mari angkat tangan kita. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk
Kami bersyukur Tuhan di minggu ketiga di bulan ini, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Kalau sudah hampir 1 tahun kami tidak ibadah onsite Tuhan, tapi kami bersyukur kalau hari ini sudah hampir 2 minggu ini kami ibadah onsite Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami percaya ini awal di mana kami akan mengalami berkat Tuhan, awal di mana kami akan menikmati hal yang luar biasa dalam Tuhan. Terus untuk GBI Tebet, House of Favor Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, kami rindu Engkau menasihati kami melalui firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah buat setiap kami, untuk menguatkan, untuk menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang onsite di gereja dan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di Zoom. Bapak Ibu, bersyukur kalau Tuhan izinkan kita untuk bisa onsite Bapak Ibu. Hari ini lebih banyak dari kemarin dan saya percaya minggu depan juga ada Bapak Ibu jemaat yang bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita untuk menikmati ibadah. Dan saya percaya yang di rumah lewat Zoom maupun di YouTube, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Matius pasal yang 14 Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang 31. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Bapak Ibu dikasih Tuhan, cerita tentang perikop tentang Yesus berjalan di atas air itu ada di Markus 6 dan Yohanes 6. Tetapi Matius 14 itu bagian terlengkap dari kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak buat setiap kita untuk belajar bersama-sama dengan satu kata yang bernama asumsi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, asumsi. Seringkali kita berasumsi, wah orang itu kenapa saya tegur nggak ngomong, nggak balas ya? Jangan-jangan dia marah sama saya. Itu asumsi. Saya mau mengajak buat kita semua tentang apa itu asumsi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita lihat di sebuah kamus besar bahasa Indonesia, Bapak Ibu, asumsi itu bicara mengenai landasan berpikir karena dianggap benar. Artinya bahwa apa yang dia pikirkan belum tentu benar. Ya, dugaan yang diterima sebagai sebuah dasar, itu asumsi. Nah, apa yang kita lihat dari kisah ini, Yesus berjalan di atas air dengan asumsi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa di ayat 26 itu berkata begini Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Bapak Ibu kalau menyebut nama Tuhan dengan cepat itu jadi kebalik jadi hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Beda tipis Bapak Ibu. Nah murid-murid Yesus itu berasumsi jam 3 pagi itu waktunya orang sahur Bapak Ibu. Ya, ada yang di sini sahur Bapak Ibu? Ya, itu waktunya orang sahur. Dan kondisinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, murid-murid ketika
menaiki perahu itu ada gelombang, ada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan Alkitab mencatat, ketika itu Yesus berjalan di atas air dan mereka berkata, itu hantu. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang pernah lihat hantu Bapak Ibu? Belum, jangan Bapak Ibu. Nah, murid itu berkata, itu hantu. Mereka berasumsi bahwa yang bisa berjalan di atas air itu pasti hantu. Karena orang biasa nggak mungkin. Mereka lupa bahwa sebelumnya mereka bersama-sama dengan Yesus menikmati yang namanya 5 roti 2 ikan. Mereka tidak bisa berpikir karena mereka berasumsi bahwa mana mungkin seorang manusia itu bisa berjalan di atas air. Berarti itu pasti hantu. Asumsi. Apa yang saya maksudkan buat kita Bapak Ibu dikasih Tuhan? Asumsi seringkali membuat kita takut Bapak Ibu. Kita mencatat ketika mereka berkata itu hantu, mereka ketakutan. Mungkin ada juga mungkin Yakub sudah mau nyemplung di danau Bapak Ibu, kan daripada gue ketemu hantu nih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Asumsi seringkali membuat orang menjadi takut. Pak Niko di kesempatan kalau nggak salah kemarin berkata bahwa seringkali yang membuat kita takut itu bukan COVID itu sendiri, tapi rasa takut itu sendiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Rasa takut itu sendiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selama setahun ini kita mengalami pandemik, ya. Kalau kita, bukan berarti kita menyepelekan itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita terlalu berasumsi bahwa itu akan membuat kita menjadi takut, kita nggak mau kemana-mana Bapak Ibu dikasih. Udah di rumah aja, apalagi sekarang modelnya WFA semua. Ya. Udah kerja dari rumah semua. Istilahnya di rumah semuanya harus bersih, semuanya harus pakai desinfektan dan segala macam. Tapi jangan berlebihan Bapak dikasih Tuhan, karena itu membuat kita takut. Asumsi kita seringkali itu membuat kita takut. Aku sudah berdoa, tapi kok Tuhan belum tolong? Jangan-jangan memang Tuhan gak tolong. Itu asumsi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aku sudah telepon gembala kok dia belum balas-balas. Jangan-jangan dia sudah gak menganggap aku sebagai jemaat. Itu asumsi. Hati-hati dengan asumsi kita Bapak, karena itu membuat kita takut. Dan ketika asumsi itu membuat kita menjadi takut, apa yang Alkitab katakan? Jadi tidak fokus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Asumsi membuat kita menjadi takut, dan ketika ketakutan itu menghantui pikiran kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Murid-murid itu tidak fokus loh. Kenapa saya bilang tidak fokus loh? Harusnya mereka bisa berpikir. Jauh sebelum mereka naik perahu, sebelum mereka menyeberang itu, mereka sudah melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. 5 roti 2 ikan kalau Bapak Ibu baca. Dan mereka melihat sisanya 12 bakul. Hanya laki-laki Alkitab mencatat. Belum perempuan, ibu-ibu, anak-anak, oma-oma. Bapak kasih Tuhan. Seringkali ketakutan mengakibatkan kita menjadi tidak fokus. Harusnya mereka bisa berfokus kepada Tuhan. Mereka harusnya bisa berpikir bahwa oh iya, saya punya guru yang luar biasa. Saya punya guru yang bisa buat mujizat. Harus ingat. Tetapi ketakutan itu karena asumsi membuat murid itu menjadi takut sehingga mereka tidak fokus. Mereka tidak fokus. Mereka hanya fokus kepada masalah yang sedang mereka hadapi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seringkali hari-hari ini saya nggak tahu dengan permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kita samalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau tahun 98 itu krisisnya itu menengah ke atas. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mau ke atas, mau ke bawah, mau tiara pun sama semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semua mengalami dampak semua. Siapapun itu. Ya. Siapapun itu. Jadi kita punya nasib yang sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Tetapi mari dengan segala permasalahan yang kita hadapi, mari kita fokus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Petrus berkata, Tuhan, apakah itu engkau? Dia masih tanya lagi. Ya. Harusnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya kenal Pak Miki, Pak Tommy, kenal dengan baik, saya mungkin dari jauh dari lihat belakangnya, wah itu pasti Pak Miki, wah itu pasti Pak Tommy. Sudah tahu. Kenapa? Saya mengenali ciri-ciri fisik, saya mengenali mungkin gestur tubuh dan segala macam. Nah Petrus, dia masih tanya, Guru, apakah itu engkau? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan, Bapak dikasih Tuhan. Dan hebatnya Tuhan ya, dia nggak marah, dasar lu, harusnya lu kenal gue gitu. Tadi ya sudah, berjalanlah. Ketika Petrus berjalan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berjalan, ketika dia lihat Yesus,
Tentunya dia pasti lihat Yesus karena suara itu berasal di depan. Ketika dia berjalan setapak demi setapak, saya nggak tahu, Alkitab juga nggak mencatat berapa meter dia berjalan. Mungkin 2 meter, 3 meter, 4 meter, mungkin 10 meter, saya nggak tahu. Tetapi ketika Alkitabnya dirasanya tiupan angin, dia mulai topofore, kata orang Manado, gitu ya. Dia mulai goyah, Alkitab mencatat dia mulai tenggelam. Kenapa? Dia tidak fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia mulai, ketika dia lihat, wah, ternyata, anginnya kenceng banget nih, gimana kalau gue jatuh? Ketika dia tidak fokus kepada Tuhan, dia terfokus kepada masalah yang dia sekitarnya, dia akan tenggelam. Untungnya dia masih bisa ngomong loh, Tuhan tolong. Kalau dia mulutnya gagu, udah habis ceritanya. Enggak ada Petrus. Oh, ini kasih Tuhan. Saya mau katakan ini, mari Bapak Ibu, masalah boleh ada dalam hidup kita. Ya, kita semua menghadapi masalah yang sama. Ya, tetapi mari fokuslah kepada Tuhan. Marilah fokuslah kepada Tuhan. Karena apa? Sekalipun Bapak Ibu, sekalipun kita masuk lembah kekelaman, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Mazmur 23 berkata, ketika aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu. Mari fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Fokus. Orang kalau fokus itu pasti sampai kepada tujuannya. Petrus kenapa dia tenggelam? Mau tenggelam Bapak Ibu kasih Tuhan. Untung bukan saya. Kalau Petrus pasti bisa berenang kan karena dia nelayan. Kalau saya pasti tenggelam langsung karena saya nggak bisa berenang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika Petrus berteriak, Tuhan tolong. Ketika Petrus fokus pada awal, Tuhan berkata, come on, melangkah. Dia melangkah 1, 2, 3. Dia tidak. Dia merasa mungkin murid-murid yang hebat banget tuh Petrus. Coba tadi gue yang ke situ ya. Tapi ketika dia sudah mulai tidak fokus lagi ngelihat kanan kiri kan ada angin. Karena dia kan nggak pegangan Bapak Ibu. Ya. Dia kan nggak punya pegangan. Gitu. Rasa tiupan angin, dia mulai tidak fokus, dia mau tenggelam Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, asumsi membuat kita takut. Ketika ketakutan itu menghantui kita, akhirnya menjadikan kita tidak fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu berdoalah Bapak Ibu. Buat apapun berdoalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berdoalah supaya apa? Ketika kita fokus dengan Tuhan, kita tidak akan tenggelam Bapak Ibu. Sekalipun ada angin yang mengombang-ambingkan kita tetap sampai kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang kita belajar dari asumsi? Coba buka 1 Samuel 18 Bapak Ibu. Kitab 1 Samuel 18 ayat 6. Bapak Ibu kasih Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9 itu berkata tentang Daud dan Saul. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat 9. Saul benci kepada Daud, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balas katanya, Saul mengarahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-lasa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul lalu mendengki kepada Daud. Bapak ini kasih Tuhan. Asumsi seringkali menimbulkan pikiran negatif dalam hidup kita. Ini buktinya. Kalau kita baca pasal sebelumnya Bapak Ibu, pasal 17 itu berkisah tentang bagaimana Goliat menantang orang Israel. Dan akhirnya Daud maju menghadapi Goliat dan Daud mengalahkan Goliat. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab mencatat bahwa seluruh orang Israel, pasukan Israel beserta Saul itu kalang kabut. Kabur semuanya, ngumpet, gak berani. Makanya Goliat itu bisa ngejek orang Israel. Mana Allahmu? Mana itu bangsa Israel yang katanya punya Yahweh? Itu yang membuat Daud marah.
Tetapi ketika Daud sudah bisa mengalahkan Goliat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan ketika mereka kembali ke kota, mereka kembali ke Yerusalem. Perempuan berkata gini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan Alkitab mencatat sejak dari itu, timbullah iri dengki kebencian di hati Saul sampai matinya, Bapak Ibu. Sampai matinya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Seringkali asumsi kita menimbulkan pikiran yang negatif dalam hidup kita dan itu meracuni kita. Terbukti Saul. Kalau saya jadi Saul, Bapak Ibu, saya mau perempuan itu ngomong Saul Saul beribu-ribu, Daud berjuta-juta, miliar-miliar, saya nggak peduli. Kenapa? Daud sudah menyelamatkan Saul di hadapan seluruh rakyat Israel. Kenapa? Alkitab mencatat Saul itu lari beserta prajurit ketika menghadapi Goliat. Harusnya dia bisa berterima kasih, wah terima kasih Daud, engkau menyelamatkan mukaku sebagai seorang raja. Sehingga aku tidak dianggap menjadi seorang raja yang pecundang. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali asumsi kita menimbulkan pikiran negatif dan itu meracuni hidup kita. Bapak Ibu lihat cerita akhir hidup Saul sangat tragis, Bapak Ibu kasih. Sebagai seorang, dalam tanda kutip bahasa saya, sebagai seorang yang diurapi Tuhan, yang pernah diurapi Tuhan, dia tragis, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia tragis. Mati di ujung pedangnya sendiri. Seperti seorang samurai yang harakiri. Dikasih Tuhan. Seringkali asumsi kita membuat pikiran negatif dan itu meracuni hidup kita. Sehingga kita curiga sama orang, sehingga kita tidak bisa mempercayai orang, sehingga kita seringkali punya pemikiran yang sebenarnya nggak perlu dipikirin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hati-hati, asumsi kita membuat kita menjadi punya pikiran yang negatif, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, asumsi seringkali membuat kita tidak menjadi rasional. Seringkali asumsi itu menjadikan kita nggak rasional, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa nggak rasional? Saul berkata gini, nanti pasti ujung-ujungnya jabatan raja itu akan jatuh kepada Daud. Itulah yang membuat Saul punya banyak tindakan yang konyol, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ingat ketika dia menghadapi sebuah bangsa, dia nunggu Samuel kelamaan, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita ibadah terus kemudian pendetanya yang lama nggak datang tuh sabar Bapak Ibu ya, sabar. Nanti pasti pendetanya datang ya. Pendetanya pasti datang. Nah, dia take over Bapak Ibu dikasih, dia take over. Padahal perjanjian lama itu dengan jelas jabatan nabi, raja, imam itu jelas. Hanya Yesus yang punya 3 jabatan itu, nabi, raja dan imam, hanya Yesus. Tapi perjanjian lama itu jelas, batasannya itu jelas, tugasnya itu jelas. Nggak ada yang isinya overlapping, nggak ada. Tetapi karena Saul punya asumsi sehingga dia melakukan sesuatu yang irasional. Tindakan yang konyol Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang dia nanya ke ke arwah. Ya. Itu bayangkan seorang yang diurapi tanya kepada seorang dukun. Kenapa? Asumsi, berawal dari asumsi Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mau ngajak buat kita hari-hari ini. Mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berasumsi bahwa itu Tuhan itu tidak baik. Janganlah berasumsi bahwa Tuhan itu kok tidak mendengarkan doa saya. Hanya tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi maksud saya, mari jagalah hati kita, jagalah pikiran kita untuk tidak berasumsi buat sesuatu apapun yang terjadi. Karena apa? Itu membuat kita takut. Itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Itu membuat kita punya pikiran yang negatif yang meracuni hidup kita. Yang membuat kita tidak damai sejahtera. Dan ketika asumsi itu muncul dalam hidup kita dan merasuki hidup kita. Kalau kita tidak bisa mencegah, kita menjadi orang-orang yang tidak rasional. Sehingga kita melakukan tindakan yang konyol Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya mengajak buat kita semua hari ini. Biarlah setiap kita memahami bahwa seperti Petrus ketika dia fokus kepada Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat yang dia alami oleh seorang yang bernama Petrus. Ketika dia sudah mulai tidak fokus melihat kanan kiri, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Walaupun ketika dia tidak, Tuhan,
aku mau tenggelam, tolong aku. Tuhan akan tolong Bapak Ibu. Itulah hebatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak buat kita di saat-saat hari ini. Kita nggak tahu pandemi ini sampai berakhir sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak, tapi marilah kita fokus kepada Tuhan. Marilah kita punya pemikiran yang baik tentang Tuhan. Sehingga apa? Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin mustahil yang kita rindukan, yang kita doakan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, cepat atau lambat tapi pasti. Sesuatu yang kita rindukan, yang kita doakan akan digenapi dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Anak saya sudah hampir 2 bulan ini saya ajari dia tentang, saya berpikir gini Bapak Ibu, bagaimana dia bisa kenal Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan lewat media yang kelihatan Bapak Ibu. Jadi saya ajak dia baca Alkitab, kemudian Tuhan kasih hikmat buat saya gini, tutup Alkitab, saya suruh cium dia, cium Alkitab, saya suruh bilang nih, I love you Alkitab, dan itu sampai hari ini Bapak Ibu. Setiap dia mau tidur, baca Alkitab, habis bacanya cium, bilang I love you Alkitab. Dan selalu ajak dia nyanyi, Bapa Engkau baik. Itu terus lagu favorit. Makanya kalau ada sulambu nyanyi yang lain, dia menyanyi lagu Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Mau saya, mari hari-hari ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang tidak pernah kita pikirkan akan disediakan Tuhan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak berasumsi dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kami senantiasa menjadi orang yang percaya dan fokus kepada Tuhan. Sehingga kami akan melihat mujizat. Sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini terus tambahkan kami untuk sungguh-sungguh intens dengan Tuhan. Untuk menikmati hubungan kami dengan Tuhan lewat doa pujian penyembahan kami, lewat perenungan firman kami Tuhan. Mari Tuhan urapi kami Tuhan, mampukan kami untuk melewati setiap badai yang ada dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, sekalipun ada angin badai Tuhan, tapi ketika kami fokus dengan Tuhan, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, buat kami yang hadir di ibadah onsite maupun setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, firman-Mu terus menguatkan kami. Sehingga kami menjadi orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat firman Tuhan. Saudara yang di Zoom boleh kasih tepuk tangan secara virtual. Haleluya. Haleluya, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang hadir di gereja pada pagi hari ini, yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan lewat YouTube maupun yang live FB. Biarlah kami semua hari ini di minggu yang ketiga di bulan April ini boleh menerima berkat yang baru dari Tuhan, yaitu damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Sorgawi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai, menghibur, menguatkan saya dan saudara hari ini sampai dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.